Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabi ittaqillaha haithuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin sekalian, ibu-ibu madrasah ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman dan Islam tentu ini adalah yang tiada ternilai harganya, karena tidak setiap manusia mendapatkannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih adalah saat ini ketika Allah takdirkan kita di antara hamba-hamba yang diberi kesempatan untuk melaksanakan sebuah ibadah yang Masya Allah tidak setiap manusia diberi kesempatan pula. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang berdoa dengan doanya beberapa bulan yang lalu, Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa ballighna ramadhana. Akan tetapi ada di antara saudara-saudara kita yang tidak sampai usianya kepada Ramadan yang kita berada di dalamnya ini. Oleh karena itu adalah kita mari bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan ini. Apalagi dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang mungkin kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita mau menghitung-hitung nikmat yang Allah karuniakan, kalau bahasa Semarangnya tangeh lamun, tidak akan mungkin mampu. Kita akan menghitung yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Kita tidak bosan untuk bersyukur, sebagaimana kita juga tidak pernah bosan menerima kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Karena kalau kita tidak mau bersyukur, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah demikian, maka akan aku tambah. Wa la in kafartum, akan tetapi barang siapa yang tidak mau bersyukur, dia itu lengah, dia itu abai terhadap kenikmatan Allah, ya. Inna 'adzabi lasyadid. Maka kita akan bisa terjerembab di dalam azab-azab Allah itu kalau kita tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan tadi.
bisa disegerakan di dunia, akan tetapi pasti bagi orang yang kufur nikmat itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh karena itu, saya pun memberikan pesan kepada diri pribadi dan juga hadirin sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah. Dengan cara seperti apa? Kita gunakan setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita jadikan sebagai energi taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Tidak lupa saya juga memberikan wasiat ini karena memang setiap pertemuan, setiap kajian, setiap ada pengajian, hanya inilah sebetulnya yang menjadi titik poin di dalam setiap pertemuan, yakni pesan takwa. Entah nanti apa yang jadi uraian-uraian keterangannya, itu hanya sekedar uraian. Tetapi yang paling penting adalah pesan takwa untuk diri saya pribadi dan juga hadirin sekalian. Mari kita bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Dan perlu kita ketahui bahwasanya takwa itu ada dua hal yang sering kita mendengarkan apa itu artian takwa, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya takwa itu bukan hanya sekedar ketika jenengan disuruh ngaji-ngaji, sholat, kemudian puasa, sedekah, mau berangkat haji kalau mampu silahkan haji, berbaik kepada orang tua, kemudian kepada tetangga. Itu ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah. Tetapi ketahuilah bahwasanya takwa itu selain kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita juga harus menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal. Jadi jangan terlalu pede ketika kita bisa berada di majelis ini, di madrasah ibu ya. Apalagi kita mungkin menjalankan perintah-perintah Allah, tapi ternyata di sisi lain kita masih menerjang, kita melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ngerumpi masih jalan, ngapusi tetap melaku ya. Kemudian berbuat aniaya kepada orang lain juga masih saja kita lakukan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Apa-apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, sementara apa yang menjadi kewajiban yang diwajibkan bagi kita seorang muslim kita laksanakan. Itulah perihal takwa. Di dalam muqaddimah tadi saya membacakan sebuah ayat ya yang sering dibaca oleh para dai, para khotib, para ustadz ya. Surah Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adalah ayat ini menganjurkan agar kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Tetapi ada satu kalimat yang lain yang ini agak mengerikan bagi kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ada larangan. Ketika awal tadi itu ada anjuran agar kita itu bertakwa kepada Allah, akan tetapi di akhirnya ada larangan oleh Allah. Jangan kalian mati. Kita tidak boleh mati. Illa wa antum muslimun, kecuali kalian itu dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Kita boleh mati ketika kita dalam kondisi taat. Kita boleh mati kalau kita dalam kondisi berislam. Kita boleh mati dalam kondisi kita itu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Boleh mati. Sementara kita tidak tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia, semua yang berjiwa pasti akan mati. Dan itu membawa 3 rahasia tentang kematian. Kapan waktunya kita tidak tahu. Di mana kita akan mati juga tidak tahu. Dengan cara seperti apa juga kita tidak tahu. Itu adalah 3 hal yang menyertai kematian tentang rahasia-rahasianya. Nah, adalah kita pasti semua yang hadir di sini menginginkan akhir hidup yang baik. Namanya apa, Bu? Husnul khotimah. Pengen, Bu? Akan tetapi sesuatu yang mengerikan ketika Kanjeng Nabi itu menyampaikan sebuah sabdanya. Innamal a'malu, kok pede men jawab kuwi ya.
Innamal a'malu bikhawati. Ayo buanter salah ya. Bahwasanya kalau bahasa kita, sesungguhnya setiap amal itu tergantung akhirnya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah akhir hidup kita itu nanti seperti apa. Sementara di dalam keterangan yang lain juga disebutkan adalah Allah itu akan mewafatkan seorang hamba sebagaimana kebiasaan kehidupan orang tersebut. Nah, sekarang kita itu kebiasaan kita seperti apa? Apakah kebiasaan kita di dalam keseharian itu adalah melakukan ketaatan, atau masih saja nyerempet-nyerempet kemaksiatan, atau bahkan kita sebagai orang yang sering melakukan kemaksiatan? Ketika nanti kita melakukan sesuatu yang menjadi kebiasaan kita, kemudian Allah wafatkan, naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh karena itu tadi di dalam ayat 102 Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jadi itu yang menjadi sesuatu yang mengerikan bagi kita. Kematian itu sudah pasti, tetapi kondisi kematian kita nanti seperti apa kita tidak tahu. Oleh karena itu kita hanya berusaha sebagaimana tadi. Kalau ayat yang saya sampaikan, hadisnya adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Ketika sudah dimanapun dan kapanpun, berarti tidak ada waktu dan ruang kecuali kita bertakwa kepada Allah. Kondisi takwa tadi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Tidak ada opsi yang lain. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat ya, yang ditanya oleh sahabat yang lain. Saya cuma lupa ini Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas yang ditanya. Bu, saya dikasih nasihat. Dia minta nasihat kepada si Abdullah tadi. Ketika ditanya seperti itu, kemudian dia mengatakan kepada si sahabat tadi, silahkan buka Al-Quran dan carilah di Al-Quran setiap ayat-ayat yang awalnya adalah kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Karena di dalam Al-Quran ayat tersebut biasanya pasti ada perintah dari Allah atau ada larangan, ya. Sebagaimana tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Di ayat yang lain juga banyak, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Di dalam Al-Qur'an ada kurang lebih 89 tempat ya ayyuhalladzina amanu. Ada satu yang konteksnya hampir sama, ayyuhal mu'minun, ya. Jadi 90 jadinya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, adalah kita pada saat ini ya di bulan Ramadan, ayat yang paling terkenal bagi kita adalah Al-Baqarah 183. Ya, itu pun juga diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kalau dengan Ustadz Sanjaya jauh ya tapi saya tetap berusaha membaca, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah kita hafal baik tulisannya atau artinya. Paling tidak kita bisa mengetahui itu adalah ada di dalam Al-Quran, yakni di surah Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan pula kepada kaum-kaum terdahulu untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Setiap ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka di situ akan ada ujian keimanan bagi kita, sebagaimana nantinya ketika ayat tersebut kita baca
dalam mengamalkannya itu seperti apa, terhadap apa yang diperintahkan atau dari apa yang dilarang tersebut, ya. Ketika di situ disuruh kita menjalankan siam, sejauh mana keimanan kita mendasari untuk melaksanakan siam itu, ya. Atau ketika di situ ada sebuah larangan, bagaimana keimanan kita bisa meninggalkan larangan itu. Dalam hadis itu pun juga ada, ya, berkaitan dengan siam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ya. Barang siapa yang siam di bulan Ramadan, yang mengharap, ya, dilakukannya siam itu berdasarkan keimanan, ya, keimanan kita masing-masing, dan juga mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah. Jadi beribadah itu berharap pahala itu boleh berdasarkan hadis tersebut. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kula lan panjenengan sami, kita ini semua adalah orang yang senantiasa menumpuk dosa tiap hari. Rugi kalau seandainya hari ini, waktu ini, tanggal ini, dan juga Ramadan ini, kalau seandainya dosa-dosa kita tidak terampuni oleh Allah, bahkan dilaknat oleh malaikat Jibril ketika dia mau mendoakan orang tersebut yang diaminkan oleh Kanjeng Nabi. Ya, terlaknatlah orang yang dia mendapati bulan Ramadan dan melewati bulan Ramadan, kok ternyata dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat. Yang berdoa adalah Jibril, yang mengaminkan adalah orang yang paling mulia di muka bumi, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu mari kita gunakan betul momen Ramadan, ajang untuk pembersihan dosa-dosa kita. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita hanya sekedar mendapatkan ju'wal atas, mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Ruba sha'imin huntir min siyamihi ilal ju'wal atas, ya. Berapa banyak orang yang puasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masuk ke materi kita, yakni tentang waktu mustajab berdoa. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, ada yang ngantuk, Bu? Soalnya karena memang di dalam sebuah kajian yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah, ya, ada majelis taklim itu, Allah akan menurunkan rahmahnya, Allah juga akan menurunkan sakinah, akan menurunkan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Saking tenangnya ngantuk, ya, itu bisa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita itu hidup sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dhaifnya kita, lemahnya kita, sehingga kita akan mengatakan sebuah kalimat yang sering kita katakan, la haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu sekalian tidak akan mungkin mampu datang ke sini, yakin 100%. Tidak akan mungkin jenengan sekedar datang megang pena untuk megang pulpen ataupun buku, tidak bisa tanpa ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa dhaifnya dia, betapa lemahnya betul kita itu. Kalau Allah berkehendak memberikan kelemahan bagi kita, memberikan sakit kepada kita, dan tidak bisa apa-apa. Walaupun niat sudah menggebu tanggal 19, aku pengen mangkat, ya, madrasah ibu, ya. Tetapi ketika Allah memberikan lemah pada diri kita, tidak memberikan kekuatan pada kita, ya, makanya kita itu dhaif, kita itu lemah. Maka jangan terlalu sombong. Bukan jangan terlalu, ya jangan sombong kepada sesama apalagi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, betapa lemahnya kita apalagi di hadapan Allah. Terhadap yang lain pun kita juga dilarang untuk sombong, ya. Ada di sebuah kisah ketika Kanjeng Nabi berada di dalam sebuah majelis, ya. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk jannah orang yang ada di dalam hatinya itu ada sebiji sawi kesombongan, sidik tok. Sebiji sawi itu seberapa sih? Nek dengan wijen besar mana, Bu? Besar wijen?
Saya juga belum tahu biji sawi itu seperti apa. Itu adalah penggambaran sekecil apapun kesombongan yang ada di dalam diri kita, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk surga. Ketika itu ada yang protes para sahabat, wahai Rasulullah, si fulan itu suka pakai baju bagus itu, pakai sandal bagus. Ya mungkin maaf kalau sekarang pakai gamis yang bagus, sandalnya juga bermerek misalnya. Ya. Bukan itu maksudnya, sama bukan itu. Allahul Jamil, Allah itu Maha Indah dan juga menyukai keindahan, kata Allah. Al-kibru wa batarul haq wa ghamtun nas. Kibr ataupun sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan kepada sesama. Ah, kowe iki sapa? Bocah wingi sore sapa to ya? Kowe iki ya, mungkin dia melihat strata sosialnya. Bisa seperti itu. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh karena itu hadirin sekalian, betapa kita dhaifnya kita, betapa kita juga fakir, kita itu miskin sekali. Ya. Ketika kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya semuanya itu adalah milik Allah. Alah nek semuanya kita itu bagiannya apa? Ya tidak ada. Kita memang tidak punya apa-apa. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sehingga kita sangat butuh kepada Allah. Nah, kenapa kita mesti berdoa kepada Allah? Ya, karena berdoa itu sebagai pengakuan bahwa kita memang sangat lemah di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Dan kita juga tahu bahwasanya doa itu adalah perintah Allah. Bahkan kita disebutkan oleh Allah sombong kalau kita tidak mau berdoa kepada Allah. Seolah-olah kita tidak butuh kepada Allah. Padahal tiap hari apapun yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah. Jangan dikira maaf ya, ketika jenengan mendapatkan makan nasi sahur tadi pagi, oh alhamdulillah, walaupun mungkin ya alhamdulillah begitu. Ya. Iya, ini berkat itu Bapak kemarin bekerja kemudian mendapatkan uang, terus ini kita bisa beli nasi ini. Hati-hati. Tanamkan betul bahwa setiap rizki yang kita makan, setiap apa yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah. Lantaran Bapak, lantaran tetangga yang ngasih kolak, atau mungkin teman yang ngasih jajan gitu. Tetapi adalah pada hakikatnya semuanya itu adalah datangnya dari Allah. Oleh karena itu hadirin sekalian, butuhnya berdoa karena ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dan saya yakin jenengan semua kebutuhannya banyak. Apalagi di bulan Ramadan. Saya coba tanya Bu, ketika di bulan Ramadan budget untuk makan dengan di bulan luar Ramadan lebih banyak mana? Hah? Kok bisa? Bukannya ketika Ramadan itu kita terkurangi jatah makan siang kita. Kita hanya mendapatkan jatah makan itu ya pagi, sahur diwakili, dan berbuka itu kan ketika makan malam. Siang kan tidak ada. Harusnya kan nek biasane nek gawe 10.000 wis. Kudune 30.000 kilang siji ketika rek 20.000 ngetokke. Tetapi kenapa ketika pas Ramadan kok lebih banyak yang kita? Marah ya kudu ono gorengan, kudu ono kolak, kudu ono es teh. Wah, Masya Allah. Dan jenengan pirsani betapa banyak ketika Ramadan itu di pinggir jalan itu ya. Tapi itu memang barokah Ramadan ya, sudah seperti itu. Tapi jangan khawatirlah, insya Allah rezeki Allah tidak akan habis. Hadirin sekalian dirahmati Allah, karena begitu banyaknya kebutuhan kita, maka kita pun juga butuh banyak untuk meminta, banyak berdoa kepada Allah. Beda kalau kita itu kepada orang, kepada teman, kepada manusia. Ketika seseorang itu dimintai, dia akan marah atau paling itu jaluan. Ketika kita minta kepada manusia, ketika kita minta kepada sesama, orang tersebut tidak akan suka. Beda ketika kita itu kepada Allah, yang orang jaluk malah diseneni.
Itu bedanya. Dia akan murka kalau kita tidak minta kepada Allah. Nah, ketika kita juga banyak sekali kebutuhan-kebutuhan kita, maka kita juga butuh banyak untuk berdoa, ya. Terlebih ketika waktu-waktu lapang, ya. Karena ketika kita berada di dalam waktu lapang, kita minta berdoa kepada Allah, ya, sebagaimana Allah, ya, Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Hakim, tidak ada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala selain berdoa kepadanya sedangkan kita dalam keadaan lapang. Makanya ketika lapang silahkan berbanyak doa. Ora sandadak ngenteni pas sempit. Lah kadang kita itu malah pas lagi wis gencet permasalahan akeh lagi kita itu mendatangi Allah gitu loh. Ya bukannya telat sih enggak, tetapi kan kemarin kamu kemana aja sih gitu loh. Ketika dikasih lapang gitu. Makanya ya adalah sungguh menakjubkan kondisi orang mukmin itu sangat, ya, Masya Allah. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan kondisi orang mukmin. Apapun yang menimpa pada kondisi orang mukmin itu adalah kebaikan, dan ini tidak didapati kecuali ada pada diri orang mukmin. Ketika Allah memberikan kenikmatan kepada orang mukmin, dia bersyukur. Ketika Allah memberikan musibah kepada orang mukmin, dia bersabar. Bersabarnya dan bersyukurnya ini bagi orang mukmin adalah kebaikan semua. Ini adalah sebuah hadis, ya. Nah, sekarang kita pun juga tanya kepada diri kita. Ketika Allah memberikan nikmat, sudahkah kita banyak bersyukur? Kemudian ketika Allah memberikan musibah, sudahkah kita bersabar? Kalau ternyata kebalikannya, berarti dipertanyakan keimanan kita, ya. Allah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita, ya, harus bersyukur. Walaupun memang di dalam Al-Quran itu dituliskan bahwasanya hanya sedikit sekali orang-orang yang mau bersyukur. Makanya saat ini juga mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah bersama, Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga dengan suara yang jangan keluarkan melalui lisan berbentuk ucapan hamdalah, ini adalah bentuk, ya, sebuah hujah di hadapan Allah bahwa hari ini saya telah bersyukur. Karena ketika kita bersyukur pun memang dengan yang pertama dengan hati, kemudian ikrar bil lisan, dan tentunya dengan anggota tubuh, ya, atau kenikmatan tadi untuk taat tadi. Tapi ketika kita mengikrarkan hamdalah, itu penting sekali. Kita pernah membaca wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, ya. Maka terhadap nikmat yang Allah karuniakan itu ungkapkan dengan bersyukur bil lisan tadi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa banyak sekali faedah tentang doa. Doa ini sebagai sarana menghadap diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada, sebagai sarana menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doa ini sebagai sarana menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat yang tidak pernah habis, ya. Oke. Alhamdulillah. Sabar ya, Bu. Nah, rono kan orang ngantuk tadi. Paketnya mic-nya yang mana, Bu, ya? Enaknya ya, ini saja. Oke. Nggih. Sudah, alhamdulillah. Memang kadang itu harus seperti ini. Betapa kita itu masih terlalu mengandalkan kepada mic, ya. Lemah tuh kita. Masya Allah. Padahal dulu tidak pakai mic loh Kanjeng Nabi. Masya Allah. Oh iya.
Baik, kita lanjutkan. Kalau faedah tentang masalah doa yang selanjutnya adalah sebagai sarana untuk memperoleh naungan rahmat Allah. Ini yang ketiga. Dan juga yang selanjutnya, doa itu sebagai wujud dari menunaikan kewajiban untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Dan faedah selanjutnya adalah doa ini sebagai wujud dari membendaharakan sesuatu yang diperlukan untuk masa yang susah atau yang sempit. Jadi ketika kita banyak berdoa dalam kondisi lapang, maka ketika waktu sempit Allah memberikan ijabahnya doa-doanya tersebut. Kemudian yang keenam adalah doa menjadikan orang yang berdoa itu memperoleh hasil yang pasti, ya. Karena setiap doa itu dipelihara dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kalanya permohonan atau doa itu dipenuhi dengan cepat, atau juga ada kalanya ditunda, ada kalanya diganti untuk dia itu terhindar dari mara bahaya, dari bencana. Dan juga doa itu yang selanjutnya adalah dapat menolak tipu daya musuh, bisa menghilangkan kegundahan dan menghasilkan hajat serta memudahkan kesukaran. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun berdoa kepada Allah itu mintanya bukan hanya sekedar hal yang besar-besar saja. Bahkan kita pun juga perkara-perkara yang remeh sekalipun boleh kita berdoa kepada Allah, ya. Bahkan para sahabat itu ada yang hanya sekedar sandalnya putus aja itu berdoa kepada Allah, minta jenengan kok garamnya habis, minta pada suami, tapi juga berdoa kepada Allah, gitu ya. Pada sebuah kisah itu mungkin juga jenengan pernah membaca ini, ketika di sebuah lapas, ya. Lapas ini kan apa? Lembaga pemasyarakatan, ya, sedang dibui gitu. Dia seorang narapidana. Ketika dia menjadi narapidana, ya biasa, walaupun kehidupan di dalam bui itu ya kadang dia tetap masih bisa mandi, masih bisa sikat gigi, sabunan gitu. Qadarullah hari itu tuh tidak diantar sama istrinya, sehingga habis pada setelah beberapa hari setelahnya odol lentek, odol gak habis. Padahal dia tuh sangat membutuhkan sekali dengan namanya odol itu. Akhirnya dia bingung sekali. Akhirnya tuh dia pun juga akhirnya berdoa kepada Allah. Aku sakjane malu Gusti Allah, itu malu sekali hanya sekedar minta odol itu loh, berdoa kepadamu. Akan tetapi karena ya butuhnya dia kepada odol itu, akhirnya diwanek-wanek ya, dipernakan diri untuk benar-benar dia bersibuk kepada Allah minta odol. Itu pada waktu sore itu, mungkin nek konconing krungu ya tentang doanya, ya Allah aku minta odol, itu mungkin temannya akan tertawa gitu. Tetapi dia sangat membutuhkan sekali, dia sangat berhajat sekali terhadap odol tersebut. Masya Allah, malam menjelang isya itu ada orang yang digebuki, aduh gitu. Dia masuk ke dalam ruangan yang orang tersebut yang sedang berdoa itu sambil bawa bungkusan plastik apa gitu. Lalu akhirnya, kenapa kamu? Tidak tahu, saya tidak tahu, ngerti sudah dibawa ke sini. Lah ini apa nih yang kamu bungkus ini? Oh, macam-macam di dalamnya itu ya, ada odol, ada sabun, ada berapa piranti kayak gitu itu. Tapi kan dia sama sekali tidak ngeh. Lah itu udah biasa dia, dan itu adalah miliknya gitu. Akhirnya ketika pagi dia bangun tidur itu didapati orang tadi sudah tidak ada, ya. Katanya sipirnya itu bilang, ditanya, loh kemana yang tadi malam bersama saya di sini? Oh, dia salah tangkap.
Karena dia tuh saking berterima kasihnya, dia bisa keluar, bisa bebas. Bungkusan ini dipakai jenengan, dikasihkan jenengan. Masya Allah. Itu harus dengan cara seperti itu dia berdoa kepada Allah. Allah kirimkan orang yang harusnya salah tangkap tadi. Masya Allah. Jadi adalah sebuah hal yang sangat mungkin bagi kita untuk minta kepada Allah kadang sesuatu yang di luar nalar kita. Ndonga yo rasa dadak udu. Jenengan nyuwun sak nyuwun tapi yang sing nyuwun sing baik ya, minta yang baik. Silakan. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga tidak sedikit ternyata doa kita itu tidak kunjung diijabah oleh Allah ya. Nah, untuk semacam ini kadang kita perlu untuk berprasangka baik kepada Allah dan menjadi sebagai alat muhasabah diri pada diri kita ya. Karena bagaimanapun sebetulnya doa itu pasti akan diijabah oleh Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-Ghafir ya, surat Ghafir atau surat Mukmin ayat yang ke-60, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya nak gelem donga. Kalau kita tidak mau minta kepada Allah, Allah malah murka. Malah kita dikatakan sombong dan bisa jadi kita akan dimasukkan neraka, naudzubillah. Maka minta saja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tentang masalah tadi dikabulkannya ya, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, tiada seorang berdoa kepada Allah dengan suatu doa kecuali dikabulkannya, dan dia akan memperoleh salah satu dari tiga hal, yakni dipercepat terkabulnya baginya di dunia, atau ditabung ya, disimpannya untuk sampai akhirat, atau diganti dengan mencegahkannya dari musibah atau bencana yang serupa ya. Jadi ketika mendapati doa-doa kita ternyata kok susah, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kenapa? Ya mungkin ada beberapa hal yang bisa menjadi hal tersebut penghalangnya. Dan di antara penghalang itu yang paling berat itu adalah gara-gara kemaksiatan kita, gara-gara dosa-dosa kita. Dan adalah ketika di bulan Ramadan ini kita itu mendapati adalah bulan maghfirah, kita gunakan betul agar ke depan pun ketika Allah mengijabah itu mudah dari doa-doa kita ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Maka Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah kebajikan. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepadamu. Al-Baqarah 172. Kemudian Rasulullah menyebut orang yang sedang safar, seorang musafir yang lama berpergian, rambutnya kusut masai, berdebu, kemudian tangannya menengadah ke langit sembari dia mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku ya. Sedang makanannya itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi kecukupan dengan barang yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi di sini ada beberapa hal yang bisa kita ambil ya. Ada adab-adab ya. Ketika berdoa itu pun kita perlu mengangkat tangan ya. Kemudian kita juga menyebut nama Allah. Dan terlebih adalah kita harus
mendapati makanan kita, minuman kita, perangkat yang kita punyai adalah dari yang halal saja. Karena tadi Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Ya. Ketika makanan yang kita makan ternyata adalah barang-barang yang haram, maka ini bisa menjadi kendala doa-doa kita itu diijabah. Bahkan adalah Abu Hurairah, ya Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang sering banyak meriwayatkan hadis itu kan. Itu beliau sampai mengatakan, lebih baik saya itu makan lumpur daripada harus makan perkara yang haram, makan makanan yang haram. Di dalam hadis yang lain disebutkan, ya, daging yang tumbuh yang disebabkan oleh perkara yang haram itu hanya layak masuk neraka. Dengan kata lain bahwasanya daging yang tumbuh, ya, yang disebabkan oleh perkara haram ini bisa zatnya mungkin babi, mungkin whisky, mungkin barang-barang bangkai atau apa ya, yang itu adalah haram. Dan itu menjadikan daging kita tumbuh, anak, istri, suami dan bapak ibu kita makan dari itu tidak layak kecuali dimasukkan neraka. Dia tidak layak masuk surga. Di sini tentang masalah haramnya sesuatu bisa zatnya atau cara mendapatkannya. Makanya jenengan memberikan pesan kepada suami-suami, ya. Kepada para suami diberi pesan, ya. Saya bisa menahan lapar untuk tidak makan, tetapi saya tidak bisa menahan panasnya api neraka gara-gara yang kamu bawa adalah perkara haram. Ini jadi perlu kita beritahukan kepada bapak-bapak atau kita yang mungkin mencari maisha, mencari pekerjaan, mencari penghasilan. Ya. Hati-hati hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perihal tentang tidak dikabulkan doa seseorang ini juga ada kisah, ya. Adalah Ibrahim bin Adham, ya. Ibrahim bin Adham itu salah seorang ulama yang zuhud, ya. Dia warok, dia sangat berhati-hati, ya. Dia ketika berada di Basrah, ketika di pasar itu banyak orang yang berkerumun. Kemudian dia mengadu, wahai Ibrahim bin Adham, katanya Allah itu berfirman di dalam surah Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Tapi ternyata kenapa ketika saya berdoa kok tidak pernah dikabulkan? Maka Ibrahim bin Adham itu beliau mengatakan, karena hati kalian itu telah mati oleh 10 hal, ya. Yang pertama adalah kalian mengenal Allah tetapi tidak menunaikan haknya. Kalian mengenal Allah tetapi tidak menunaikan haknya. Hak Allah itu untuk diibadahi. Sementara kadang kita itu ketika untuk beribadah itu masih ogah-ogahan saja. Padahal kita tahu bahwasanya Allah itu adalah Rabb kita, Tuhan kita. Sementara sebenarnya kita manusia itu diciptakan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Kemudian yang kedua kata Ibrahim bin Adham, kalian ini mengaku cinta Rasulullah tetapi meninggalkan sunnah-sunnahnya, ya. Kalian ini mengaku cinta Rasulullah tetapi meninggalkan sunnah-sunnahnya, ajaran-ajaran Rasulullah. Kanjeng Nabi pernah bersabda, taraktu fikum amran in tamassaktum bima lan tadillu abada, ya. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalian akan, ya, selamat. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya ketika kalian memegang 2 perkara tersebut. Memegang teguh 2 perkara tersebut, yakni kitab Allah sunnah, kitab Allah, Al-Quran, sunnati dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran jelas. Berapa ayat nih Al-Quran, Bu? 6
ada yang mengatakan 6.666 ayat ya. Ini satu pun tidak boleh kita ingkari. Ada yang tidak suka misalkan ayat-ayat mawaris. Ada bu yang menolak masalah ayat warisan. Wah kok enak men kowe untuk siji, aku untuk separuh tok. Karena kan gitu kan, untuk laki-laki mendapatkan satu, untuk perempuan mendapatkan separuh ya. Wah itu separuh miliknya sendiri, satu itu bukan miliknya sendiri. Nanti kalau ada apa-apa tentang dia, itu tanggung jawab yang laki-laki. Kalau Allah jenengan katakan tidak adil, sapa meneh sing adil? Apa kita akan lebih adil? Enggak. Ya. Atau ayat-ayat yang lain ya. Nanti kalau saya sebutkan nanti rodok sewot. Ora sah ya? Hah? Oh, itu loh yang ayat poligami itu. Tidak apa-apa. Menerima apa mboten? Tenane. Tak kandhake bojomu lho. Hah? Tenane ya. Karena memang ancamannya hadirin sekalian, jenengan bisa buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian itu selain kenistaan di dalam kehidupan dunia, dan di hari kiamat mereka akan dikembalikan dengan azab yang paling berat. Naudzubillah. Jenengan dari sekian ribu tadi ya, percaya kabeh, beriman, satu ayat kemudian tidak beriman, ini bisa menjadi tadi sebagian balasannya seperti itu. Kalau tadi misalnya masalah ayat yang seperti tadi ya, itu juga saya beriman tapi saya masih belum bisa. Ora apa-apa karena kedhaifan kita tadi, karena memang kita lemah. Ojo aku. Ya ora apa-apa, oleh-oleh wae kok ya. Dan memang ayat itu pun juga tidak serta-merta mudah bagi seorang laki untuk gampang berpoligami. Karena juga tuntutan untuk berpoligami atau ta'adud itu bukan perkara yang mudah. Nek ora iso ngono wae mendingan siji. Kalimatnya kan seperti itu, nggih ta Bu? Nah, nek kuwi seneng nek. Baiklah hadirin sekalian, kita teruskan ya. Yang ketiga, kalian membaca Al-Qur'an tetapi tidak mengamalkannya. Ya. Kata Ibrahim bin Adham tadi ya. Masya Allah, hari ini saya melihat betapa ibu-ibu sangat luar biasa antusias untuk belajar Al-Quran. Ada yang baru belajar untuk membaca hurufnya, makhrajnya yang seperti apa. Ada yang sudah tilawah, Masya Allah, di bulan Ramadan ini. Semoga jenengan mendapatkan balasan yang dilipat gandakan oleh Allah. Amin Allahumma. Kemudian yang keempat adalah kalian memakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan ya, tetapi tidak pernah mensyukurinya. Ya. Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah tapi kadang itu lupa. Wis mangan ngono, kadang bismillah ya wis lali, wis bar di karek plurung. Nek lagi ngomong alhamdulillah, nek was nek ndak ya ndak, guys. Kita ya seperti itu. Hadirin sekalian, kemudian yang selanjutnya yang kelima, kalian mengatakan bahwa setan itu adalah musuh kalian tetapi tidak pernah berani menentangnya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dalam surah Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, orang setengah-setengah ya.
Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Kalau jadi musuh ya harus benar-benar kita jadikan musuh. Ketika pas lagi kumpul bareng-bareng, kemudian ono sing ngajak-ngajak ngerumpi yo, itu mungkin ajakan setan, oh jadi ikuti. Kalau memang itu adalah musuh, ya sudah kita musuhi, jangan jadikan sebagai teman gitu. Kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian, yang keenam, kalian katakan bahwa surga itu adalah hak, benar adanya ya, tetapi tidak pernah beramal untuk menggapainya. Betapa kita tahu pengen banget mlebu surga. Nek tak takoni nggih, saya tanya kepada ibu sekalian, mau ndak masuk surga? Benar-benar mau? Ketika disuruh untuk melakukan amalan-amalan ahli surga, iki sing kadang ngose. Karena memang adalah surga itu adalah diliputi oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati ya. Sementara untuk masuk neraka itu wis enak-enak tok. Tetapi untuk masuk ke surga itu bukan perkara yang mudah. Makanya ketika kita benar-benar pengen masuk surga, ya amalkan amalan-amalan ahli surga. Kata Ibrahim bin Adham, yaitu tadi, kalian ini mengatakan bahwa surga itu adalah benar adanya, tetapi tidak pernah beramal untuk menggapainya. Dan yang ketujuh, kalian katakan bahwa neraka itu adalah hak, benar adanya, tetapi kalian ini malah tidak mau lari darinya ya. Tetapi tidak mau lari darinya, malah jebur dengan amalan-amalan ahli neraka tadi ya. Entah tabarruj kita, entah ghibah kita, entah perkataan-perkataan yang tidak baik, atau perkara kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, itu bisa menyebabkan masuk nerakanya seseorang. Itu bisa terhalangnya doa kita. Kemudian adalah yang kedelapan, kalian katakan bahwa kematian itu adalah hak, tetapi tidak pernah menyiapkan diri untuknya. Kalian katakan bahwasanya kematian itu adalah benar adanya, tetapi kalian tidak pernah mempersiapkan diri untuknya. Ketika Kanjeng Nabi ditanya oleh para sahabat, Kanjeng Nabi bertanya kepada para sahabat, siapakah orang yang cerdas itu? Maka ketika dikatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu, Kanjeng Nabi mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang dzikrul maut, orang yang mengingat tentang kematian dan mempersiapkan diri tentang kehidupan setelah mati. Kemudian yang ke-9 hadirin sekalian, yang bisa menjadi penyebab seseorang itu tidak diijabah doanya atau terhalang, adalah kalian bangun dari tidur lantas sibuk memperbincangkan aib orang lain, tetapi lupa dengan aibnya sendiri. Suka membicarakan aib orang lain, tetapi lupa kalau dirinya itu juga punya aib. Kita punya aib enggak, Bu? Semua ya, sepakat kita punya aib. Dan bisa jadi aib yang kita punyai itu adalah berupa sebuah perbuatan dosa. Mungkin, Bu? Ya, bisa jadi kita pernah melakukan sebuah dosa apapun itu, dan yang tahu jenengan dan Allah. Jenengan pengen ndak aib tersebut tersembunyi dan tidak tersebar? Pengen? Saya kasih resepnya, mau? Tenang? Oke. Adalah Kanjeng Nabi, beliau pernah bersabda, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka dia akan ditutupi oleh Allah aibnya di dunia dan akhirat. Ini resepnya ini. Kalau jenengan pengen aibnya tidak tersebar, adalah ketika jenengan mirsani aib saudaranya, tutup, jangan dibicarakan, jangan disebarkan, jangan sekali-sekali. Karena ketika kita sudah menutupi aib saudara kita, maka yang bertindak adalah Allah yang akan melakukan sesuatu kepada kita, yang akan menutupi aib kita. Kalau yang sudah menutup itu adalah Allah, orang lain tidak akan mungkin mampu membuka.